Kita punya pluralitas agama yang sangat luar biasa. Agama-agama besar semuanya ada di sini. Jadi semua umat beragama dengan keyakinan apapun itu tidak boleh diganggu, harus dihormati. Yang seharusnya tadi istilahnya melindungi, tapi kadang-kadang malah dia justru yang menjadi aktor untuk intoleran juga. Ini kan ideologi yang mengancam Pancasila ini kan aktif. Mereka bergerak terus. Tantangan untuk memahami dan juga Pancasila. ada kemudian pengen sesuatu yang gitu loh. Iya, yang jelas konflik. Justru kalau terlalu itu dia malah jadi tambah bingung. Malah bingung karena sila satu nih, misal ketuhanan yang Maha Esa, terus apa artinya apa? Selamat sore kawan setara, senang sekali bertemu lagi dengan saya Sisi. Dan saat ini kita luar biasa, di sesi video kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa yang nanti tentu akan kita kulik banyak gitu ya. Dan sudah hadir bersama kita semua di sini ada Pak Imdadun Rahmat. Selamat sore Pak Imdad. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing bersama kawan setara. Terima kasih diundang dalam dialog yang menarik ini. Waduh. Dan kawan setara, mungkin kawan setara juga sudah tahu, cuman mungkin saya ingin mengingatkan kembali Pak Imdad ini beliau dulu adalah Ketua Komnas HAM pada periode 2016-2017 dan saat ini beliau aktif sebagai pengajar studi terorisme di UI dan juga di Unusia. Dan selain Pak Imdad, tentu seperti biasa kita juga selalu ditemani oleh Pak Coki atau Pak Gunarti Gornai Pospos. Selamat sore Pak Coki. Selamat sore Sisi, selamat sore Mas Imdad. Apa kabar? Sore. Ini Pak Coki sangat semangat sekali ya, sepertinya bertemu dengan Pak Imdad kawan lama atau sudah sangat dekat sekali. Kawan setara tentu hari ini dan mungkin sebelum masuk jauh lebih dalam lagi nih Pak Imdad dan Pak Coki, mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Hari Pancasila tepat 1 Juni, jadi mungkin saya ingin mengucapkan kepada kawan-kawan setara selamat Hari Pancasila kawan setara dan semoga 1 Juni ini menjadi refleksi bersama untuk kita semua bahwasanya kita tetap berpegang teguh pada Pancasila. Dan sebenarnya topik yang akan kita bahas pada sore hari ini juga tidak jauh dari mengenai Pancasila itu sendiri Pak Imdad, yang harapannya nanti Pak Imdad tentu akan banyak bercerita gitu ya tentang bagaimana sebetulnya Pancasila, terutama kalau misalkan kita memaknai Pancasila dalam perspektif kehidupan beragama. Mungkin pertama-tama nih Pak Imdad secara general dulu, kalau misalkan kita lihat Pancasila itu kan dari sila 1 sampai dengan 5 gitu ya, dan kita tahu mungkin Pancasila adalah sebagai common platform yang perlu kita internalisasi nilai-nilainya gitu ya. Tapi kalau boleh dari Pak Imdad sendiri nih, bagaimana kemudian sebetulnya memandang Pancasila, terutama mungkin sila pertama ya Pak Imdad, sebagai landasan terkait dengan kehidupan beragama, terutama bagi Indonesia yang masyarakatnya begitu plural, begitu tidak hanya satu agama, satu etnis, satu bangsa, tapi beribu bahkan berjuta-juta gitu ya perbedaan itu. Bagaimana itu Pak? Ya, Pancasila menurut saya itu deklarasi ya, pernyataan bangsa ini bahwa kita semua ini adalah bangsa yang punya komitmen religiusitas. Jadi kita adalah orang-orang yang beragama yang bersepakat untuk dilindungi oleh negara yang sama-sama kita bangun dan sama-sama kita majukan ini. Jadi Pancasila itu dari sisi perspektif umat beragama itu adalah jaminan, jaminan bahwa hak seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan keyakinan, meyakini, kemudian mempraktekkan keyakinan itu dan mewujudkannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari itu dijamin oleh negara. Nah, ini berkah buat bangsa Indonesia dan menurut saya ini rumusan atau formula yang paling tepat gitu. Karena tadi Mbak Sisi sampaikan bahwa kita punya pluralitas agama yang sangat luar biasa. Agama-agama besar semuanya ada di sini. Abrahamic religion, Islam, Kristen, Yahudi. Kemudian agama-agama dari timur, Buddha, Hindu. Belum lagi nanti agama-agama lokal ya, indigenous religion itu
banyak sekali. Nah, berkahnya founding fathers kita bersepakat untuk menjamin itu semua dengan komitmen bahwa negara ini menjamin religiusitas bangsanya. Nah, oleh karena itu sebagai umat beragama bersyukur kita mendapatkan berkah sebesar itu. Dan kita tinggal mewarisi loh. Iya. Bangsa kita sekarang ini, generasi saya tinggal mewarisi. Tidak ikut merumuskan. Tidak ikut merumuskan. Dan itu ya, perdebatan yang sangat menyita energi, sangat menyita perhatian lahir batin dari para founding fathers kita. Tapi kan kalau misalkan kita lihat ya Pak Indat ya, Pancasila sebagai filosofis lah gitu ya, sila 1 sampai 5 itu kan sebetulnya kalau misalkan mungkin secara kontekstual gitu ya, itu kan mungkin bersifat abstrak gitu ya Pak ya. Nah sebetulnya lalu bagaimana seharusnya kita memaknai kemudian mengaktualisasikannya gitu agar lebih konkret dari sila-sila itu Pak? Iya. Sebenarnya begini ya, bagi umat beragama itu nggak sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu, karena sila pertama sampai terakhir itu adalah substansi agama sesungguhnya. Jadi gimana itu Pak? nggak perlu susah-susah, kita amalkan nilai-nilai agama kita akan ketemu Pancasila di situ. Jadi bukan sesuatu yang asing. Itu perspektif orang beragama. Perspektif bangsa Indonesia yang ngerti dengan budayanya itu juga nggak sulit untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, karena itu memang budaya kita sendiri. Kita nggak ngambil dari mana-mana, tetapi itu adalah bahasa Pak Karno kan puncak-puncak dari kebudayaan kita sendiri. Itu betul. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini orang Indonesia betul, orang beragama betul, orang Nusantara betul, gitu ya, nggak susah untuk menemukan nilai-nilai, memahami, menghayati. Nah, sekarang tinggal menjawab pertanyaan tadi, bagaimana mengaktualisasikannya ini menjadi nilai-nilai konkret. Ya, kalau bahasa saya ya sebagai intelektual atau akademisi Muslim begitu ya, menginternalisasi dan mengaktualisasikan Pancasila itu sama saja sejalan searus dengan mengaktualisasi nilai-nilai agama. Jadi mengimplementasikan agama yang benar dengan perspektif, metode dan pendekatan yang benar itu kompatibel dengan mengaktualisasikan Pancasila. Nah, memang ini perlu penjabaran lebih jauh ya, bagaimana Pancasila itu diimplementasikan di dalam pembentukan karakter, bagaimana diimplementasikan dalam membentuk budaya keluarga, kemudian culture of our society gitu ya, kebudayaan, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bergaul, bermasyarakat. Nah, dan yang lebih luas lagi adalah bagaimana itu tercermin di dalam sistem dan tata kelola negara gitu. Iya, tata kelola negara. Nah, dalam konteks ini pengamalan sila pertama misalnya ya, sekali lagi ini perspektif orang beragama. Sila pertama ya, negara itu punya kewajiban untuk memberikan jaminan penghormatan. Jadi semua umat beragama dengan keyakinan apapun itu tidak boleh diganggu, harus dihormati. Dengan cara apa? Dibiarkan untuk leluasa. Nggak perlu dicampuri, nggak perlu diatur-atur, nggak perlu dipengaruh-pengaruhi gitu. Biarkan saja, itu menghormati. Berarti negara tidak perlu intervensi. Justru tidak perlu aktif gitu ya. Tidak perlu aktif dalam hal penghormatan. Jadi dia itu harus sebagai negara, sebagai aktor itu harus diam.
tidak mengganggu dan mencampuri. Tetapi dia punya kewajiban lain, melindungi namanya. Kalau ada pihak lain, ini bukan negara, bukan polisi, bukan tentara, bukan aparat pemerintahan, bukan ASN, ganggu, negara tuh wajib turun untuk mencetop si pengganggu dalam rangka melindungi keleluasan dan kebebasan umat beragama di dalam menjalankan keyakinan dan ibadahnya. Nah, itu negara wajib melakukan itu. Itu perlindungan namanya. Nah, dan di Indonesia ini tidak cukup begitu, karena kita ini disebut sebagai negara sekuler juga enggak, negara agama juga enggak, tapi dia punya keperpihakan. Jadi kita bersepakat untuk melayani agama. Ya, kalau di Amerika kan haram hukumnya, $1 uang pajak digunakan untuk kepentingan agama. Kalau kita enggak, kita punya departemen agama yang bertugas untuk melayani sarana prasarana dan kebutuhan primer dari umat beragama. Jadi komplit ini. Menghormati, melindungi, melayani. Nah, catatan saya, pelayanan ini tidak boleh diskriminatif, kan gitu. Tiga-tiganya sih menurut saya. Jadi semua juga harus dihormati, tidak boleh diskriminatif, dilindungi, tidak boleh diskriminatif, pelayanan juga tidak boleh diskriminatif. Kalau yang mayoritas dilayani, yang minoritas harus juga dilayani secara sama. Nah, itulah berkahnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi, yang kemudian dijabarkan dalam konstitusi kita. Itu kan ada 2 pasal itu. 29 terkait agama, 28 dan 28E berkaitan dengan penjelasan Mas Indat. Kadang-kadang di lapangan justru ada realitas yang lain. Karena kan terutama dari ini ya, dari aparat pemerintah ya, yang seharusnya tadi istilahnya melindungi, tapi kadang-kadang malah dia justru yang menjadi aktor untuk intoleran juga, termasuk misalnya udah di banyak tempat lah ya, misalnya di mana tuh, di Serang misalnya gitu ya, justru malah wali kotanya ikut menandatangani benda penolakan gitu, dan itu masih terjadi loh, Mas Ibnu pasti tahu lah waktu di Komnas HAM. Tapi ini sudah berapa tahun masih masih ada nih, Pak Ibnu. Gimana? Bagaimana cara yang lebih tepat ini ya? Ini kan juga tugas pemerintah ya, terutama pemerintah pusat ya, untuk memberikan Memang saya tahu lah kalau di hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia kan masih problematik ya. Pemerintah pusat nggak punya power yang bisa kemudian memaksa supaya pemerintah daerah tunduk atau tanda kutip ya. Nah, ini gimana problem-problem ini harus dipecahkan ya, Pak? Ya, menurut saya ini kan sudah diatur melalui undang-undang ya. Jadi meskipun pemerintah pusat tidak punya otoritas untuk mengatur, tapi undang-undang sudah mengatur itu. Sebenarnya kalau pemerintah mau tegas untuk mengimplementasikan regulasi ya, undang-undang, itu clear masalah. Jadi intinya adalah pada soal ketaatan dan kepatuhan pada bunyi undang-undang. Nah, memang undang-undang semata nggak cukup, memang selalu terkait dengan soal kesadaran dan komitmen. Jadi betul yang masih perlu terus belajar tentang bagaimana berpancasila itu bukan hanya orang awam, bukan hanya orang orang kebanyakan, tetapi juga kaum intelektual juga banyak kok yang belum selesai terkait dengan ini, termasuk pejabat-pejabat kita, aparatus negara juga masih banyak yang problematik di sini. Ada juga yang yang sesungguhnya soal komitmen, paham, pendidikannya tinggi, mereka sering ikut pelatihan gitu. Tapi bisa jadi komitmennya bergeser, bergoyang karena pengaruh dari
ideologi lain gitu. Ini kan ideologi yang mengancam Pancasila ini kan aktif. Mereka bergerak terus untuk merongrong ini, untuk melemahkan komitmen kita pada Pancasila, maka ideologi mereka baru bisa masuk. Jadi mereka tidak hanya tidak hanya secara aktif memasarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga melakukan pembusukan, ya, melakukan degradasi. Jadi Pancasila difitnah sebagai ini itu yang kemudian menjadi tidak terhormat di tengah masyarakat. Itu mereka aktif begitu melakukan Kalau tadi ancaman ideologi spesial apa sih yang sekarang ini yang mencoba mendiskreditkan Pancasila? Kalau yang paling dominan memang berangkat dari radikalisme agama, ini terus terang saja. Karena saya juga cukup concern di situ, dan saya mengajar di Pasca UI tentang ideologi-ideologi radikal. Ya. Itu real, memang mereka ingin infiltrasi, sudah infiltrasi sejak lama gitu, dan ingin terus mengembangkan ideologi itu, dan sejak awal memang melakukan delegitimasi terhadap Pancasila yang sering saya sebut sebagai pengaruh radikalisme Timur Tengah ke Indonesia. Jadi ada transnational movement gitu, yang ujung-ujungnya adalah mendelegitimasi sistem pemerintahan dunia Muslim yang ada dengan ideologi baru. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara Islam itu menjadi target dari gerakan ini. Nah, oleh karena itu kita mesti terus mewaspadai kelompok-kelompok berbaju agama ini ya, karena masyarakat awam itu lebih gampang ditipu gitu dengan sesuatu yang punya simbol agama. Gitu. Nah, ini tanggung jawab semua orang menurut saya, bukan hanya dibebankan semua kepada masyarakat untuk meningkatkan imunitas, tetapi pemerintah juga punya tanggung jawab. Kaum intelektual punya tanggung jawab, civil society lebih-lebih lagi untuk terus memberikan pencerahan ya kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari yang target utama siapa? Kemudian via instrumen apa? Ya, target utama ya umat Islam sebagai mayoritas di sini. Ya. Kalau umat Islam mayoritas mau Pancasila kan berubah negara kita, hancur negara kita, akan muncul negara baru yang saya tidak tahu. Apakah akan masih berbentuk negara atau hancur lebur seperti yang sekarang ini terjadi di Libya, di Syria, di Yaman, Mesir, sempat selamat lah Mesir, Tunisia karena banyak belajar dia, kemudian selamat gitu ya. Tapi banyak negara gagal yang disebabkan karena menjadi korban dari gerakan ini. Dan naudzubillah, mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi itu, karena sama sekali tidak menjanjikan apa-apa kecuali chaos dan kehancuran. Tapi sebenarnya tujuan utama mereka itu apa? Kekuasaan. Hanya kekuasaan. Dan agama itu hanya sebagai topeng saja. Iya. Beginilah paling gampang kan kita melihat anatomi perang. Anatomi perang. Misalnya perang di Syria. Itu mereka yang sama-sama mengintrodusir negara agama, ya. Kita sebut saja negara Islam, khilafah, mengaku diri sebagai mujahid, sebagai
orang yang paling dicintai Allah begitu. Apa yang terjadi di lapangan? Saling bunuh. Karena yang ini mengkafirkan yang ini mengkafirkan yang ini. Saling bunuh. Bukan antara kelompok moderat dengan kelompok radikal, tetapi kelompok radikal dengan kelompok radikal itu saling membunuh. Karena apa? Berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan. Jadi kelompok moderat dihancurkan lebih dahulu, ketika kemudian mereka pada fase berikutnya ingin istislamul hukum atau istislamus sultan, menerima dan menjalankan kekuasaan. Nah, baru ketahuan bahwa sesungguhnya motivasi utama adalah kekuasaan, karena mereka saling membunuh. Fakta. Terus dalil apa yang bisa membenarkan bahwa perjuangan mereka untuk kejayaan Islam? Nggak ada. Memang murni untuk kepentingan ya Pak. Kekuasaan. Di Indonesia beruntung lah ada Pancasila. Betul. Alhamdulillah. Satu rumusan yang banyak orang bilang agak abstrak ya, agak dan agak terbuka, lebih kenyat ya, fleksibel. Ya, tapi itu menjadi kekuatan tersendiri Pak ya. Betul. Jadi ini terkait dengan soal abstrak dan konkret ya. Ini saya compare dengan NU. NU itu sering dibicarakan orang. Kenapa ikatannya itu longgar? Enggak rigid. Tapi ikatannya kuat itu. Tali tapi segede Pulau Jawa itu kan siapa yang bisa memotong atau merusak tali meskipun kendor tapi gedenya sepulau Jawa. Karena dia kendor, maka tidak ada klaim kebenaran yang sempit. Karena jalannya lebar. Anda di tengah tetap di jalan, Anda di pinggir tetap di jalan, pinggir jauh tetap di jalan, pinggir kanan juga tetap di tengah jalan. Itulah keuntungannya. Common platform itu kudu longgar, jadi harus lebih abstrak. Tapi apakah justru itu bukan jadi sebuah tantangan juga ya Pak, terutama mungkin untuk anak-anak muda barangkali yang mungkin apalagi sekarang itu jarang sekali ditanamkan makna Pancasila sebenarnya itu ini loh secara konkret. Nah itu justru akan tantangan untuk memahami Pancasila. Dan juga ada anak muda yang pengen sesuatu yang gitu loh. Iya, yang jelas konkret. Justru kalau terlalu itu dia malah jadi tambah bingung. Malah bingung karena sila satu nih, misal Ketuhanan Yang Maha Esa, terus apa artinya apa? Mereka harus hafal butir-butir Pancasila atau apa? Iya, memang mencari jalan mudah itu sulit. Mencari jalan mudah itu sulit. Karena tidak ada sesuatu yang baik yang instan itu ya. Ini selalu menjadi tantangan kita bagaimana mempermudah pemahaman Pancasila tanpa terjerumus di dalam simplifikasi. Dulu kan zaman Orde Baru kan kita menghafali 36 butir Pancasila. Itu kalau nggak hafal nggak naik kita itu. Dulu saya ikut cerdas cermat itu dengan menghafalkan semua ya. 36 butir itu juara ada 100 berapa tuh? Jadi itu 36 butir. 36. Cukup menghafalkan 36 itu. Itu bisa juara kabupaten cerdas cermat Pancasila. Jadi Pancasila disimplifikasi dengan menghafal butir-butirnya. Nah, itu saja Pak Imdad kan mungkin diwajibkan menghafal ya. Zaman saya dulu, seingat saya tidak diwajibkan untuk menghafal gitu Pak. Hanya guru ini butir-butir Pancasila silakan dibaca. Nah dari situ aja mungkin kita yang kalau misalkan siswa tidak membaca ya sudah dia tidak mengerti gitu kan. Apalagi mungkin zaman sekarang dengan arus globalisasi yang mungkin eranya semakin disruptif dan lain sebagainya. Nah tentu perlu menurut saya sih pemerintah harus semakin membuat anak muda ini lebih memahami lagi. Nah itu dengan cara apa sih seharusnya gitu? Iya. Kita ini kan sebenarnya dimanjakan oleh budaya populer. Kalau kita bisa menggunakan media itu, kita dapat itu jasa gratisan.
Gimana? Contoh ya, contoh. Kenapa solawat-solawatnya NU itu begitu dikenal banyak orang? Gitu. Kita nggak bikin sendiri tuh, tapi budaya pop itu, industri pop itu, itulah yang menyanyikannya. Ya, menyanyikannya. Orang kayak ADMS itu solawat asgil gitu. Artinya apa? Sebenarnya kita ini untuk mensosialisasikan sesuatu itu tidak mesti membuat sendiri, tapi manfaatkanlah budaya dan industri populer itu. Itu. Nah, sekarang ini kan budaya populer yang lekat dengan anak-anak muda itu kan lagu-lagu, mereka hiburan. Pasti senang dengan musik, mereka pasti senang dengan film, mereka pasti senang dengan jalan-jalan misalnya. Nah, yang kayak gini ini kan bisa menjadi media sosialisasi ya. Misalnya tentang pluralisme misalnya. Mengapa situs-situs keagamaan yang mencerminkan kekayaan budaya kita tidak diinternalisasikan, menjadi bagian dari industri ini misalnya, industri tourism gitu. Mengapa misalnya gini ya, lagu damainya Gigi itu lebih lebih dihafal oleh anak-anak muda itu daripada Rayuan Pulau Kelapa. Iya. Gitu kan? Bisa ya. Glenn Fredly punya lagu bagus tentang perdamaian itu anak-anak muda hafal. Berarti lebih ke aktornya juga ya Pak, siapa yang membawakan itu juga mungkin. Nah, maksud saya kita ini perlu itu untuk melibatkan budaya populer di dalam mengintroduksi masuk budaya kreatif ya. Nah, kalau kalau di kampus kan udah jalan, di sekolah-sekolah udah jalan, di pesantren udah jalan, di pelatihan-pelatihan ormas sudah jalan. Di NU itu setiap pertemuan nyanyi Indonesia Raya sudah pasti, ya lalawatan sudah pasti. Iya. Gitu. Nah, ini kan instrumen-instrumen lama, tapi anak muda ini perlu sajian yang baru. Benar, perlu sajian yang baru. Lebih adaptif dan fleksibel ya, dinamis mungkin ya Pak, mengikuti sebenarnya anak muda ini cenderungannya kemana. Nah, substantifnya baru tuh di lagu-lagu yang membangkitkan nasionalisme. Ya, kayak gitu. Tapi benar sih Pak. Tapi cara-cara yang lebih ini ya, lebih diterima oleh anak sekarang ya. Jadi bagaimana Atta Halilintar itu tidak TikTok tentang Mercy-nya yang mewah, tapi TikTok lah tentang toleransi, tentang keadilan, tentang demokrasi, tentang persatuan gitu. Iya. Kecenderungan itu yang mungkin ini ya. Tapi memang benar sih Pak Imdad, kayak misalkan mungkin cover lagu gitu ya. Kalau misalkan saya sempat cari di YouTube gitu Pak. Jadi lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, lagu daerah itu lebih banyak yang dilihat ketika di cover oleh mungkin penyanyi-penyanyi yang memang anak muda sekarang kenal daripada penyanyi aslinya atau versi yang dulu-dulu gitu. Jadi memang harus seperti itu ya. Berarti pemerintah harus kreatif dan seinovatif mungkin biar bisa tetap menjaga atau menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu. Pak Imdad, Pak Coki sangat menarik. Sebenarnya pasti akan ada banyak yang perlu kita kulik lagi lebih dalam, tapi mungkin kita jeda dulu sejenak. Kita akan sambung di sesi kedua dari video ini. Kalau jangan kemana-mana, kita akan lanjut di sesi berikutnya.